sahabat BTV, kembali lagi di program Berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlights akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UBTV. Selamat menyaksikan, dan inilah News Point Highlights hari ini akan dimulai dengan berita pemerintah batalkan kenaikan UKT mahasiswa. Polemik kenaikan uang kuliah tunggal menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Melalui pertemuan dengan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Presiden memberikan masukan terkait besaran dan momentumnya yang dirasa tidak tepat. Menurut Jokowi, saat ini kenaikan UKT bagi mahasiswa baru dibatalkan dan sedang dikaji kembali untuk besarannya. Saya memberikan pertimbangan, tapi tadi kan sudah disampaikan oleh Mendikbud bahwa UKT sementara ini yang kenaikannya sangat tinggi itu dibatalkan dan akan diatur untuk bisa diringankan, tapi nanti teknisnya ditanyakan ke Mendikbud ya. Tapi intinya itu sudah dibatalkan oleh Mendikbud. Berarti tahun ini UKT kemungkinan ini akan dievaluasi dulu, kemudian kenaikan setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi, sehingga kemungkinan ya ini masuk kemungkinan nanti ini kebijakan di Mendikbud akan mulai kenaikannya tahun depan. Jadi ada jeda, tidak langsung seperti sekarang ini. Sebelumnya, keputusan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan mengenai besaran UKT menuai polemik karena mengalami kenaikan sangat tinggi. Berbagai pihak mendesak agar keputusan besaran UKT tersebut dibatalkan dan ditinjau ulang agar lebih sesuai dengan kemampuan masyarakat. Rektor Universitas Yarsi, Profesor Fazli Jalal mengatakan bahwa dari data Dirjen Ristek Dikti pada tahun 2020 menunjukkan bahwa biaya pendidikan di Indonesia rata-rata per tahun mencapai $2.000. Angka ini masih paling kecil jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya seperti Malaysia, Singapura, India, dan Jepang. Walaupun demikian, saat ini masyarakat menilai bahwa biaya pendidikan dirasakan makin naik dan membutuhkan solusi dari negara dan pihak lainnya. Biaya pendidikan tinggi ini kalau kita bandingkan, di Indonesia itu hanya $2.000 per orang per tahun, ya. Sementara di India itu $3.000 per orang per tahun, Malaysia lebih dari 3 kali lipat kita, $7.000 per orang per tahun. Jepang sudah 8.000, Hong Kong 12.000, Singapura sudah bermain di $25.000 per orang per tahun, Australia sekitar 20, Amerika sekitar 23. Jadi dari sini nampak bahwa memang biaya kita per kapita per tahun untuk mahasiswa kita memang jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita atau negara-negara yang sudah maju ya. Dan tentu kita bertanya bahwa kita tidak perlu semahal mereka, tapi biaya yang memadai untuk pendidikan tinggi yang bermutu itu perlu kita hitung dan kita carikan. Persoalan biaya pendidikan ini menjadi salah satu pekerjaan rumah dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, dunia kampus, hingga masyarakat agar dapat menemukan solusi. Saat ini berdasarkan angka partisipasi kasar tingkat pendidikan tinggi di Indonesia masih kecil, yaitu 36%, dan berkolerasi dengan tingkat penguasaan sains teknologi sebuah negara.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UB, Setiawan Nuryaj Sakti, mengapresiasi kiprah IASEK UB dalam berbagai program kerjanya. Saat ini UB memiliki program MBKM dengan berbagai variannya. Program tersebut membutuhkan kemampuan penunjang berupa soft skill seperti penguasaan bahasa, kemampuan presentasi, berpendapat, dan lainnya. Untuk itu, Setiawan mengapresiasi langkah IASEK UB dalam membuat berbagai kegiatan bagi mahasiswa dan anak muda dalam mengasah talenta soft skill-nya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kementerian Pendidikan pada saat ini kan sedang giat-giatnya mencanangkan program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana salah satu dari hal yang bisa dilakukan untuk melaksanakan program MBKM itu adalah kegiatan magang, ya, magang, persiapan mahasiswa menjadi profesional, magang, studi independen, dan seterusnya. Nah, ini ternyata oleh IASEK ditangkap sebagai suatu hal yang sangat positif dan perlu untuk ditindaklanjuti. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, IASEK menyelenggarakan kegiatan yang dinamakan Mega Seminar Youth Today 2024 dengan tema Youth Today Break Barriers Build Success, yang fokusnya adalah untuk memberikan dampak positif dengan meningkatkan persiapan profesional, magang, dan studi independen bersertifikat MSIB, serta menguji kemampuan bahasa Inggris melalui tes kemahiran bahasa Inggris TKIB atau English Proficiency Test, disingkat EPT. Lah, ini menunjukkan bahwa IASEK ternyata mampu menangkap apa yang menjadi kebutuhan para mahasiswa yang saat ini sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, maka tentunya kita semua berharap bahwa mahasiswa nantinya akan mampu mencapai apa yang diharapkan oleh negara tentunya dengan tujuan menyelenggarakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu. Melalui kegiatan tersebut, maka kemampuan soft skill dan wawasan mahasiswa akan meningkat dan dapat menjadi bekal mereka dalam melakukan program MBKM. Universitas Brawijaya selalu mendukung program kegiatan mahasiswa agar para mahasiswa UB memiliki bekal yang memadai sebelum menjadi sarjana. Ratusan mahasiswa Fakultas Hukum UB mengikuti program sertifikasi internasional bersama UNEP dalam bidang ketangguhan lingkungan. Program ini dilatar belakangi adanya perubahan iklim yang masif yang sudah terjadi dan berdampak dalam berbagai bidang. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang rawan bencana. Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan FH-UB Dr. Muktiono mengatakan kegiatan ini sangat penting, terutama dalam menyikapi perubahan iklim. Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya yang mengambil mata kuliah hukum lingkungan itu perlu diperkaya kompetensinya terkait dengan kebencanaan dan perubahan iklim. Nah, kebetulan di kemahasiswaan itu ada program sertifikasi kompetensi internasional mahasiswa, dan juga di PBB, yaitu di bawah United Nations Environmental Program, itu menawarkan program yang terkait atau relevan, yaitu adanya sertifikasi di bidang ketangguhan bencana dan perubahan iklim yang berbasis kepada solusi yang berpendekatan alam atau nature-based solution for disaster and climate resilience.
Dalam sertifikasi ini, FHUB menggandeng UNEP sebagai mitra yang nantinya akan berlanjut dalam berbagai kegiatan, terutama dalam hal agar mahasiswa Fakultas Hukum lebih memahami persoalan lingkungan. Universitas Brawijaya menggelar sosialisasi program kredensial mikro bagi mahasiswa. Kegiatan ini merupakan program sertifikasi kompetensi mahasiswa dalam bidang tertentu. Proses sertifikasi dilakukan oleh lembaga penyelenggara profesional yang telah ditentukan. Fitri Utami, Ketua Tim Hibah Kredensial menjelaskan bahwa program ini masuk dalam IKU 2 sehingga pihaknya berupaya agar banyak mahasiswa dapat terlibat. Ditargetkan pada tahap ini sebanyak 5.000 mahasiswa dapat mengikuti program kredensial mikro ini. Latar belakangnya ini sebenarnya karena termasuk dari luaran IKU 2 dari universitas, di mana ada IKU 2 itu mahasiswa berkegiatan di luar kampus, di mana Universitas Brawijaya itu meminta 5.000 mahasiswa untuk bisa mengirim mahasiswanya mengikuti kegiatan kredensial mikro ini. Sehingga dari situ kami membuat suatu hibah atau bantuan bagi mahasiswa yang mengikuti kredensial mikro sebesar 500.000, di mana ini dibuka di periode semester antara ke depan, yang insya Allah berkas harus kita terima terakhir di tanggal 3 Juni ini dari mahasiswa, dan juga di semester reguler berikutnya, yaitu semester genap 2024-2025. Program ini akan dilaksanakan pada jeda semester ini dan juga pada semester depan. Melalui program kredensial mikro ini, para mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi yang tersertifikat sehingga dapat menambah daya saing mahasiswa dan lulusan Universitas Brawijaya. Komandan Korem 083 Baladika Jaya, Kolonel Setio Wibowo, beserta Ibu berpartisipasi dalam kegiatan penanaman pohon dan pelepasan tukik di kawasan Pantai Marina, Bom, Banyuwangi. Kegiatan ini merupakan rangkaian penutupan apel Komandan Satuan di jajaran Kodam 5 Brawijaya. Dan Rem beserta Ibu menanam pohon dan ikut melepas kembali ratusan tukik ke pantai. Kegiatan ini menurut Danrem merupakan salah satu upaya Korem ikut menjaga aset wilayah agar tetap lestari. Pantai Marina saat ini merupakan salah satu primadona wisata di Banyuwangi yang memberikan dampak ekonomi besar bagi berbagai sektor terutama UKM. Untuk itu, kelestarian, kenyamanan, dan lingkungan Pantai Marina menjadi perhatian bersama untuk dijaga. Korem sebagai unsur TNI berperan untuk ikut menjaga dan mengajak masyarakat lainnya untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan pantai. Puluhan mahasiswa asing yang sedang menempuh perkuliahan di Universitas Brawijaya melakukan kunjungan ke UB Medcom. Mereka diterima oleh jajaran manajemen UB Medcom dan selanjutnya melakukan diskusi mengenai broadcasting. Para mahasiswa ini mendapat informasi singkat mengenai UB Medcom dan seputar dunia broadcasting. Usai dari diskusi, para mahasiswa ini berkeliling ke berbagai ruang produksi yang ada. Ruang tersebut meliputi ruang siar pemberitaan, ruang radio. Pada ruang tersebut, para mahasiswa dikenalkan sebagai sarana dan peralatan yang ada. Selanjutnya, mereka mencoba untuk menjadi presenter pada program berita. Kegiatan ini memberikan pengalaman baru kepada mahasiswa asing agar mereka mengenal lebih lanjut dunia broadcasting yang ada di kampus biru.
Mengkonsumsi minuman manis saat makan makanan berat merupakan kebiasaan yang terakulturasi dalam masyarakat tertentu, di mana kombinasi rasa manis dari minuman tersebut dapat mengimbangi atau menambah nikmatnya hidangan yang mereka makan. Namun, kebanyakan orang memilih minuman manis dibandingkan air mineral, merupakan mereka yang bukan membutuhkan gula bersifat sederhana dengan penyerapan cepat. Minuman manis saat ini sudah menjadi bagian dari gaya atau pola hidup. Hal ini tentu sudah menjadi perhatian para dokter dan ahli gizi akan kurangnya wawasan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran air mineral bagi tubuh dalam waktu yang panjang. Yang pertama sebenarnya kan tubuh kita ini itu kebutuhannya ada dua jenis. Jadi ada kebutuhan untuk menyuplai yang namanya kalori, kemudian untuk berubah jadi energi, dan ada yang namanya kebutuhan hidrasi. Kalau misalnya ternyata dalam pola makan kita itu tidak ada hidrasi, sedangkan sumber hidrasi kita itu ya dari air minum. Kalau misalnya kecukupan air kita dalam sehari itu tidak terpenuhi, otomatis ada beberapa dampak. Mulai dari dampak metabolisme yang harusnya tadi dari sumber makanan tadi bisa diubah menjadi energi, malah bisa terhambat karena kekurangan air itu. Itu yang menjadi hal penting kenapa kita harus menjadikan air minum itu sebagai minuman yang utama. Kalau perbedaan sangat jelas ya. Kalau misalnya sekarang kan kalau lihat minuman manis itu sebenarnya yang paling banyak kandungan di dalamnya adalah gula. Itu yang pertama, ada tambahan kafein mungkin, kemudian ada tambahan pemanis, pewarna, dan segala macam. Itu yang menjadi bahan di minuman manis. Sedangkan kalau air mineral itu dia satu bebas kalori. Dia cuman isinya adalah air yang benar-benar tugasnya untuk membantu metabolisme. Sedangkan kalau minuman manis itu dia pengolahannya bukan untuk menghidrasi, tapi dia karena dia sumbernya glukosa atau gula sederhana, malah jadinya nanti akan lebih kepada pengolahan dia menjadi energi. Jadi bukan untuk bertugas sebagai hidrasi kita dalam tubuh. Laksmi Trisasmita mengungkapkan fakta menarik tentang kasus diabetes, di mana perbedaan rentan waktu terkena penyakit diabetes di masa sekarang semakin cepat terdeteksi dibandingkan kasus diabetes sebelumnya. Pemicu terbesarnya terdapat pada pola makan dan minum yang semakin berubah. Dengan mengkonsumsi makanan dan minuman manis yang tidak seimbangi dengan minuman air putih yang cukup. Saat ini pada usia 20 tahunan diabetes sudah dapat terdeteksi. Kalau di usia yang tadi saya bilang sebenarnya fenomena dulu itu sekitar usia diabetes itu akan dikenali atau diprediksi pada usia 40 tahunan ke atas. Karena kan di situ fungsi normal pankreas itu masih bagus. Kalau under 40 ya, di bawah 40 itu masih bagus kerjanya. Kinerjanya masih bisa menghasilkan insulin. Tapi kalau sudah mulai menua, maka penghasil insulin itu pankreas itu juga sudah mulai meredup kerjanya. Kalau ditanya apakah di usia 20-an ini sudah bisa terdeteksi, kalau sekarang sudah bisa. Bahkan di usia 20-an sekarang dengan konsumsi pola gaya hidup dan segala macam tanpa diiringi dengan olahraga, maka itu bisa terjadi pengendapan gula di dalam darahnya sehingga akan terdeteksi apakah dia terkena diabetes mellitus atau tidak. Cuman pada saat usia 20-an orang-orang itu jarang sadar kapan sih kita periksa untuk mengenali kadar gula darah kita sekarang. Karena di umur 20-an itu kan aktivitasnya masih bagus ya. Jadi dia sering tidak merasakan pertanda-pertanda akan diabetes. Kalau misalnya sudah mulai berkurang aktivitasnya, biasanya pertanda-pertanda itu menjadi pertanda yang signifikan akan diabetes. Seperti mulai luka di kaki, sudah mulai ada pembengkakan, mulai sulit untuk proses penyembuhan. Kalau lecet sedikit, susah sembuhnya. Biasa orang-orang kurang sadar akan itu. Jadi nanti pada saat tumbuh atau muncul tanda-tanda signifikan akan diabetes, barulah dia menyadari, oh saya terkena diabetes. Itu yang menjadi perbedaan sebenarnya.
Pentingnya kesadaran akan kebutuhan hidrasi tubuh dengan minum air putih dan tidak mudah terpengaruh dengan iklan ataupun promo minuman manis di media, serta membiasakan tubuh familiar akan air putih dapat membantu mengurangi konsumsi minuman mengandung gula yang tinggi. Nuri Nurhayati, Unhas TV.